These thick plumes of smoke caused panic in southern Israel. An Iranian missile hit a chemical factory in the Niyot Hovav industrial zone near Beersheba, sparking fears of a leak of hazardous material. Lihatlah laporan dari Al Jazeera berikut ini yang menunjukkan bagaimana lubang raksasa tercipta usai rudal Iran menghantam Israel dengan kerusakan masif terjadi di lokasi. Selanjutnya, lihat juga bagaimana kebakaran hebat terjadi usai rudal Iran menghantam zona industri dekat Beersheba, Israel. Hari itu, langit Israel berubah jadi hitam pekat. Ya, itu adalah sedikit gambaran dari bagaimana misil-misil Iran menghancurkan Israel. Bagaimana rudal-rudal Iran tak lagi mampu dihentikan dengan efektif oleh sistem pertahanan Iron Dome. Sebuah kondisi yang membuat warga Israel makin panik. Apalagi sejak kemarin, Yaman akhirnya juga ikut masuk ke perang dan menyerang Israel untuk kali pertama sejak perang ini pecah. Lantas, seperti apa update di balik eskalasi pertempuran di Timur Tengah kali ini? Kita telah rangkum dan bakal sajikan update selengkapnya. Perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat sudah memasuki minggu kelima atau lebih dari 30 hari sejak dimulai pada 28 Februari 2026. Dan situasinya masih dramatis, tegang, dan menghancurkan. Iran yang awalnya dinilai bakal menyerah oleh Amerika Serikat usai Supreme Leader mereka Ali Khamenei dieliminasi, justru menunjukkan resistensi yang kuat. Dengan pemimpin yang lebih muda kini memimpin Iran untuk terus bertempur. Dengan pola yang unik, yakni pola retaliasi yang khas, semacam eye for an eye, tapi dengan sentuhan asymmetric warfare. Kalau diserang di darat atau fasilitas militer, Iran balas dengan rudal atau drone ke target serupa di Israel atau negara teluk yang jadi base pasukan Amerika Serikat. Kalau perang ke infrastruktur energi atau gas Iran, Iran balas ke fasilitas kimia, petrokimia, atau ladang gas di Israel dan negara-negara teluk seperti Qatar, Saudi, dan UAE. Lihatlah bagaimana Iran menghancurkan zona industri Niyot Hovav dekat Beersheba di selatan Israel, yang memicu kebakaran besar di pabrik kimia Adama dengan asap hitam tebal membumbung. Sebagai info, pada serangan tersebut sempat ada laporan dari Israel bahwa terdapat kekhawatiran kebocoran bahan berbahaya, kimia, meski akhirnya dinyatakan aman. Selain itu, ada juga rudal yang mengenai area terbuka Israel dengan misil-misil menciptakan lubang di tanah yang cukup besar. Dengar deh laporan dari reporter berikut yang mengatakan rudal Iran membypass Iron Dome. Well, this is the point of impact of a missile strike in Beersheba. It's about an hour and a half south of Tel Aviv, and you can see the huge amount of damage and destruction that it's caused as well to these apartment buildings. I've spoken to a number of people living here who were sheltering at the time, and they understandably feared for their lives. Selanjutnya, pertahankan lubang raksasa dari media Israel berikut ini, yang juga dikonfirmasi oleh Al Jazeera. Ini adalah lubang yang menggambarkan betapa dahsyat serangan rudal Iran dan efek hancurnya yang bisa diciptakan. Selain itu, dari Lebanon, serangan juga terus dilakukan. Dan sekali lagi, saat ini Israel berperang langsung menghadapi 3 front. Sebuah kondisi yang membuat banyak analisis militer seperti 1945 menilai Israel dalam bahaya terbesar mereka, saat sistem pertahanan udara mereka juga dilaporkan makin menipis. Dengan laporan dari Rusia memperkirakan bahwa Amerika Serikat memiliki persediaan rudal pencegat THAAD yang cukup untuk sekitar 3 minggu ke depan jika tempo operasional perang Iran terus berlanjut seperti ini. Sebuah kondisi yang dinilai oleh reporter Sky Sport membuat Trump mencari cara untuk mencapai negosiasi dalam waktu dekat. So in summary, President Trump may be hoping for a 4 to 6 week war. He's under increasing political pressure to bring it to an end and of course running short of missiles. Sekarang dengar deh laporan dari reporter Fox News yang mengonfirmasi kegagalan dari Iron Dome saat ini dalam menghentikan rudal-rudal Iran, termasuk ke salah satu fasilitas sensitif di Israel. And Iran, on the other, continue their attacks. An Iranian missile struck in southern Israel today, some sort of chemical facility, we believe, and it sent huge plumes of smoke rising into the air in that region. A lot of residents in that area were told to keep their windows closed because of the toxic smoke that was coming from that particular Iraq. Eskalasi lebih besar, invasi darat. Gagal mencapai tujuannya di Iran dengan hanya menyerang melalui kekuatan udara, tensi di Timur Tengah pada akhirnya mencapai titik kritis baru per 30 Maret 2026.
Memahami bahwa pertempuran yang semakin lama akan menghancurkan Israel, maka invasi darat adalah satu-satunya langkah yang bisa diambil untuk memenangkan pertempuran atas Amerika Serikat. Laporan terbaru mengonfirmasi bahwa penumpukan militer Amerika Serikat kini telah melampaui angka 50.000 personel, dengan kedatangan tambahan 3.500 marinir dan pelaut di atas kapal serbu amfibi USS Tripoli yang tiba pada 27 Maret kemarin. Ya, meskipun Gedung Putih menyatakan belum ada rencana invasi darat skala penuh, para analisis militer seperti yang dilaporkan The Wall Street Journal menyebutkan bahwa pengerahan unit amfibi ini memberikan opsi untuk operasi darat terbatas yang kemungkinan menargetkan titik strategis seperti Pulau Kurd atau pusat ekspor minyak Iran. Sementara itu, menanggapi ancaman invasi yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, melalui saluran resmi, Iran menegaskan bahwa daratan mereka bukanlah Irak atau Afghanistan. Dengan geografi pegunungan Zagros yang sangat sulit ditembus dan jutaan milisi Basij yang siap dimobilisasi, Teheran mengirimkan pesan jelas, masuk ke Iran adalah tiket satu arah menuju kehancuran. Bahkan jika hanya menargetkan atau melakukan operasi terbatas di Pulau Kurd, maka hiu-hiu Iran akan menghantam Amerika Serikat dengan keras. مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه‌ای از سرزمین‌های ایران که البته آرزویی بیش نیست اعلام می‌داریم. رزمندگان اسلام مدت هاست در انتظار چنین اقداماتی به سر میبرند تا ثابت نمایند که تجاوز و اشغال نتیجه‌ای جز اسارت تحقیرآمیز و قطعه شدن و مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی خوراک خوبی برای کوسه‌های خلیج فارس خواهند شد. Pertempuran di Irak. Selain di Iran, Lebanon, dan Israel, di Irak, pertempuran sengit saat ini juga tengah terjadi antara pasukan pro-Iran menghadapi pasukan Amerika di Irak. Terbaru, laporan dari Al Jazeera menyebutkan bahwa ledakan keras terjadi di Baghdad yang membakar pesawat, di mana sistem pertahanan udara Amerika Serikat tidak mampu mencegat roket-roket tersebut dari pasukan pendukung Iran. Ini adalah kali pertama pangkalan kemenangan Amerika Serikat dihantam. Tidak ada tentara Amerika di lokasi karena pasukan Amerika telah mengevakuasi pangkalan militer ini. Namun ini penting, ini lebih merupakan serangan simbolis karena pada puncak invasi Amerika Serikat ke Irak, itu mungkin merupakan area teraman dan paling terlindungi di Irak. Namun sekarang, area itu diserang. Oh iya, Al Jazeera juga melaporkan jika di Erbil, ibu kota wilayah otonom Kurdi, terjadi serangan pesawat tak berawak lainnya yang menargetkan konsulat Amerika Serikat di sana. Trump terjepit. Trump mungkin dengan PD-nya selalu mengatakan akan menghancurkan Iran, telah menang dan mencapai tujuannya, sehingga memaksa Iran untuk bernegosiasi. Tapi fakta di lapangan, Iran tidak pernah tunduk. Terbaru, pangkalan udara Amerika Serikat di Saudi dihancurkan dengan pesawat pengisian bahan bakar KC-135. Di pangkalan tersebut rusak parah, serta pesawat E-3 Sentry AWACS Airborne Warning and Control System dihancurkan total. Di mana selain itu, BBC juga baru saja merilis laporan yang memverifikasi kerusakan berat pada satu pesawat mata-mata atau radar komando Amerika Serikat yang sangat penting. Selain itu, 12 tentara Amerika Serikat terluka, dengan 2 diantaranya sangat serius. Kondisi